Siapakah Ken McElroy dan kenapa kasus kematiannya tidak terpecahkan sampai dengan sekarang? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan membahas tentang kasus kriminal, yaitu kasusnya Ken McElroy. Ken McElroy ini bukan seperti pembunuh berantai, tapi dia adalah seorang preman. Dan ini adalah kasus kriminal pertama aku yang menceritakan seorang preman. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, ngapain sih aku cerita tentang preman? Karena guys, di akhir ceritanya McElroy ini akan ada sedikit twist yang bakal bikin kalian kaget. Makanya, pastiin nonton video ini sampai habis, oke? Nah, daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Oh ya guys, dukung terus channel aku biar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Ken Rex McElroy lahir pada tanggal 1 Juni 1934 dan sudah dari kecil dia menjadi penduduk Skidmore, Missouri. Nah, pada umur 15 tahun, Ken McElroy di-drop out dari sekolahnya karena katanya Ken ini tidak bisa membaca alias buta huruf. Lalu, di umur 18 tahun, Ken mengalami kecelakaan yang lumayan parah karena dia tertimpa lempengan baja di sebuah konstruksi bangunan. Dan dari kecelakaan itu dia mengalami luka parah sekujur tubuhnya dan juga luka di kepalanya. Nah, ada yang bilang karena luka di kepalanya ini otaknya tuh agak koslet sedikit gitu. Dan itulah yang membuat dia memiliki perilaku yang aneh dan juga kasar. Setelah tumbuh dewasa, Ken McElroy memiliki postur tubuh yang besar. Beratnya 130-an kilo dan tingginya 180 cm. Jadi kalian bisa ngebayangin kan postur tubuh cowok yang tinggi gede, yang bikin serem. Udah gitu mukanya McElroy ini garang banget guys. Emang kayak udah cocok banget gitu jadi preman. Setelah kecelakaan itu, dia mulai melakukan tindakan-tindakan kriminal. Jadi kan dia putus sekolah ya guys, terus udah gitu dia juga nggak punya keahlian apa-apa. Karena itu, dia melakukan banyak tindakan kriminal untuk memenuhi kehidupannya dan juga mendapatkan uang. Seperti mencuri kebutuhan pokok, terus juga mencuri gandum, alkohol, BBM, dan mencuri barang-barang antik untuk dijual lagi. Nah pokoknya setelah 18 tahun tuh dia sering banget berurusan sama hukum. Dan menurut polisi daerah Skidmore, Ken McElroy melakukan tindakan kriminal paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun. Bahkan ada juga yang bilang kalau dalam 1 tahun dia bisa melakukan sampai 21 tindakan kriminal. Tapi Ken selalu lolos dari jeratan hukum. Kenapa? Karena Ken McElroy selalu pamer kalau dia nih punya pengacara hebat dan ternama yang berasal dari Kansas yang bernama Richard Gene McFadden. Dan ternyata pengacara ini adalah pengacara yang suka dipakai sama gangster-gangster besar. Karena itulah pengacara ini selalu ditakutin dan membuat Ken McElroy bebas dari hukum. Gak cuma itu aja, hal lain yang membuat Ken McElroy bisa lolos dari hukum karena Ken selalu mengintimidasi dan juga mengancam saksi mata yang melihat aksi kriminalnya dia. Semua saksi matanya nih ditungguin di depan rumahnya, diikutin kemana mereka pergi, sampai akhirnya mereka bilang ke Ken kalau mereka nggak akan bersaksi apa-apa. Wah pokoknya si Ken McElroy ini emang bener-bener preman yang ditakutin sama satu kota. Terus makin dewasa, aksi kriminalnya semakin parah. Gak cuma nyuri-nyuri kebutuhan pokok dan lain-lain, dia juga melakukan perampokan, terus juga pelecehan dan penyerangan terhadap wanita. Bahkan dia sampai memperkosa wanita-wanita dan juga melakukan penyiksaan anak. Selain itu, Ken sering merusak bangunan dan juga mengancam keselamatan orang. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai The Town Bully. Wah pokoknya nih kelakuannya Ken McElroy bener-bener meresahkan warga-warga Skidmore yang pada saat itu penduduknya cuma 437 orang. Lalu di tahun 1971, Ken McElroy memperkosa seorang remaja perempuan yang bernama Trena, dan pada saat itu Trena masih berusia 14 tahun, guys.
Wah, sadis sih. Yang lebih sadisnya, ternyata Trena ini diperkosa sampai akhirnya dia hamil, guys. Dan juga di DO dari sekolahnya. Oh my god, kasihan banget nih Trena, ya ampun. Lalu, biar gak terkena hukuman dari aksi bejatnya, Ken malah nikahin Trena secara paksa. Dan karena dipaksa itu ya, Trena mau gak sih? Kayak dia dipaksa sama preman yang ancamannya mungkin bisa sampai dibunuh. Terus sehabis Trena melahirkan anaknya, dia ini kabur guys ke rumah orang tuanya. Ketahuan dong sama si Ken, dijemputlah ke rumah orang tuanya Trena nih, dibawa pulang lagi. Habis itu Ken balik lagi ke rumah orang tuanya Trena. Pas dilihat di rumah orang tuanya nih gak ada orang, rumah orang tuanya Trena dibakar habis. Padahal di dalam rumah itu ada anjing peliharaannya Trena. Dan anjingnya gak cuma satu guys, itu kayak keluarga anjing gitu. Jadi ada induknya dan juga anak-anaknya. Oh my god, kasihan banget sih. Sadis banget. Nah, setelah aksi pembakaran ini, Ken akhirnya dijatuhi hukuman, tapi kayak cuma sebentar gitu. Abis itu dia kembali lolos. Nah, FYI guys, Ken McElroy ini sebelumnya sudah menikah 2 kali dan Trena ini adalah istri ketiganya. Terus dari semua pernikahannya, Ken McElroy memiliki lebih dari 10 anak dan itu dari ibu yang berbeda-beda. Wow, koleksi kali dia ya. Di tanggal 27 Juli 1976, Ken McElroy menembak seorang petani yang bernama Henry 2 kali di perutnya. Karena Henry ini ngejar-ngejar Ken gara-gara Ken abis nyuri di kebunnya. Lah, dia yang nyuri, dia yang nembak, gimana? Untungnya si petani selamat guys. Tapi karena ketahuan selamat, si Ken langsung mengancam Henry untuk tutup mulut dan bilang kalau yang nembak dia bukan si Ken McElroy. Wah, rada-rada nih. Jadi Ken ini setiap hari, setiap malam nih parkir di depan rumahnya si Henry. Dan dia juga ngikutin kemanapun Henry pergi. Sampai akhirnya ya udah si Henry ngaku ke polisi kalau yang nembak dia bukan Ken McElroy. Dan akhirnya si Ken ini lolos lagi dari perbuatan kriminalnya. Pokoknya guys, si Ken McElroy ini gampang banget lolos dari hukum Skidmore yang bisa dia skip aja gitu. Jadi Ken tinggal bilang kalau dia nih punya lawyer terbaik dan dia juga tinggal nakut-nakutin saksi mata dan juga korban-korbannya biar mereka ngomong sebaliknya dan nutupin semua kejahatannya Ken McElroy. Bahkan guys, polisi aja takut ngelawan Ken McElroy karena Ken selalu membawa senjata tajam atau senjata api dan dia nih nggak punya rasa takut untuk nembak polisi. Pokoknya Ken McElroy ini benar-benar membuat warga resah selama bertahun-tahun dan warga benar-benar merasa kayak nggak ada keadilan di tempat mereka tinggal. Terus si preman kota, The Town Bully, bebas aja berkeliaran di Skidmore. Lalu di tanggal 25 April 1980, waktu McElroy dengan keluarganya belanja ke toko yang dipunyai oleh Ernest Bowen Camp, tiba-tiba seorang pegawai toko negor anaknya Ken yang bernama Tonya untuk mengembalikan permen yang belum dia bayar. Tapi si Tonya nih kayak nggak terima kalau dia dituduh mencuri permen. Udah gitu guys, ngadu lah dia nih ke bapaknya. Bapaknya pasti belain anaknya lah. Dia bilang, anak saya nggak mungkin nyuri permen di toko ini. Dan dia jadi dendam sama si Ernest Bowen Camp. Emang yang namanya buah jatuh tuh nggak akan jauh dari pohonnya. Dan sifat mencuri ini kayak udah mengalir aja gitu di keluarganya Ken McElroy. Nurun ke anaknya. Karena Ken McElroy nggak terima anaknya dituduh mencuri, sejak dari kejadian itu, Ken McElroy mulai ngebuntutin keluarganya Bowen Camp. Hampir tiap malam, Ken McElroy parkir di depan rumahnya Bowen Camp. Dan dia juga selalu ngikutin kemana Ernest Bowen Camp nih pergi. Dari rumah ke toko ataupun dari toko ke rumahnya. Sampai dengan tanggal 8 Juli 1980 yang artinya 3 bulan dia nguntit keluarganya Bowen Camp. Di belakang tokonya Bowen Camp, Ken McElroy memberi sebuah peringatan dan menembak lehernya Bowen Camp guys. Dan beruntungnya Bowen Camp nih selamat. Dan kali ini Ken McElroy ditangkap guys akhirnya. Dia juga ditahan atas percobaan pembunuhan. Dan sidangnya dilakukan pada bulan Agustus 1980. Tapi kalian bisa tebak guys, bener banget. Lagi-lagi
Ken McElroy mengancam keluarga Bowen Kemp supaya tutup mulut dan menceritakan hal yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi sebelum sidang nih guys, Ken McElroy nyambangin rumahnya Bowen Kemp dan dia ngancem pakai shotgun. Karena keluarganya Bowen Kemp tahu kalau Ken McElroy nggak segan-segan nembak orang, terus ya mau gimana lagi guys, keluarganya Bowen Kemp nih nurut aja sama ancemannya Ken McElroy. Dan nggak tahu gimana caranya, Ken McElroy berhasil menunda sidangnya sampai Juni 1981. Jadi hampir 1 tahun guys ditunda. Tapi jaksa penuntut yang menghandle kasusnya Ken McElroy udah resign guys. Katanya dibully abis-abisan sama si Ken. Digantilah sama jaksa penuntut baru yang namanya David Braid. Tapi guys, jaksa David ini berhasil membuat Ken McElroy menjadi orang yang dinyatakan bersalah walaupun kasusnya diganti dari percobaan pembunuhan menjadi perbuatan yang menyebabkan luka fisik yang berat dan dia dihukum penjara maksimal 2 tahun aja. Gak adil. Dan alasan lain kenapa McElroy cuma bisa dihukum maksimal 2 tahun aja itu karena kehebatan dari pengacaranya Ken McElroy ini, si Richard Jane McFadden. Udah kan, si Ken McElroy ini langsung jadi sombong gitu, merasa kalau dia kebal hukum. Sampai-sampai dia bilang, hakim udah nentuin hukuman penjara 2 tahun buat saya. Tapi, asal kalian tahu, saya tidak pernah sama sekali masuk penjara. Dan saya sudah berurusan sama hukum dari saya berumur 13 tahun. Dan sekarang umur saya hampir 50 tahun, saya telah ditangkap untuk 53 kasus kejahatan. Dan baru kali ini saya kalah. Hahaha. Itu kata si Ken. Karena kesombongannya dia, karena dia jumawa guys. Gak taunya tanggal 10 Juli 1981 waktu dia baru keluar dari bar bareng istrinya dan baru aja duduk di mobil mereka, tiba-tiba dar kepala McElroy ditembak dan dia tewas seketika. Kejadian pembunuhan Ken McElroy terjadi pada siang hari dan setidaknya disaksikan oleh 60 warga Skidmore. Walaupun ada 60 orang saksi mata, gak ada 1 orang pun yang bisa dan mau ngasih keterangan tentang siapa pelaku penembakannya McElroy. Dan tidak ada yang pernah mendukung kesaksian dari istrinya, Trena. Jadi ini warga Skidmore tuh kayak balas dendam dan juga kompak tutup mulut atas kejadian pembunuhannya Ken McElroy. Sampai polisi aja kayaknya tuh ikutan tutup mulut. Karena kan selama ini Ken McElroy tuh nggak pernah benar-benar bisa ketangkep dan juga dihukum. Dan bisa jadi warga Skidmore tuh menganggap si pelaku penembakan Ken McElroy adalah seorang pahlawan yang udah berhasil nembak preman kota. Nah, sampai saat ini, sampai hampir 40 tahun kejadian ini berlalu, pelaku penembakan Ken McElroy menjadi rahasia warga Skidmore. Nah, saking fenomenalnya kejadian pembunuhan McElroy yang terjadi pada siang bolong dan disaksikan oleh 60 warga yang kompak tutup mulut, sampai-sampai guys, kejadian ini dijadiin film dan juga buku dengan judul In Broad Daylight. Oke guys, itulah tadi cerita kriminal dari Ken McElroy dan kenapa kasus pembunuhannya tidak pernah terpecahkan sampai dengan sekarang. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kasus penembakannya Ken McElroy pantas menjadi hukumannya dia atau enggak? Langsung aja komen di bawah ini. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget share aja ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys on the next video and bye!